Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan materi webinar untuk kondisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Irawan, asisten tata usaha Budi Saluran. Dan pada hidangan semuanya sebelum ke materi kita yang tadinya. Semangat pagi. Luar biasa. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah tema keamanan data di era AI. Pertama, melindungi aset digital dari ancaman cyber modern. Strategi keamanan data di era artificial intelligence atau AI yaitu melindungi aset dan data digital dari ancaman cyber modern. Yang pertama, keamanan data. Yang kedua, ancaman cyber. Yang ketiga, CEA. Yang keempat, ZPA. Yang kelima, strategi keamanan data. Keenam, langkah praktis. Tujuh, kesimpulan. Untuk yang pertama, kita itu keamanan data. Mengapa keamanan data itu penting? Yang pertama, mendapatkan data dari perangkat IoT dan integrasi AI. Yang kedua, financial loss atau rata-rata biaya kebocoran data global terus meningkat. Yang ketiga, reputasi, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan setelah insiden keamanan. Yang keempat, compliance, yaitu kewajiban mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Diri. Selanjutnya, ancaman cyber. Yang pertama, AI forward phishing atau penipuan yang sangat personal menggunakan AI. Yang kedua, ransomware, yaitu pencurian data sekaligus pencurian pengujian sistem. Yang ketiga, serangan supply chain atau peretasan melalui vendor pihak ketiga. Yang keempat, deepfake, yaitu penggunaan identitas palsu untuk menembus alutan notifikasi suara telepon. Selanjutnya, CA atau confident reality atau kerahasiaan. Pertama, akses terbatas, yaitu hanya pengguna yang organisasi yang dapat mengakses data, memastikan tidak ada kebocoran pada pihak dan tidak diinginkan. Kedua, enkripsi, yaitu mengamankan data dengan algoritma enkripsi sehingga informasi tetap terlindungi bahkan jika terjadi akses yang tidak sah. Tiga, kontrol hak akses, yaitu mengimplementasikan sistem otorisasi berbasis peran untuk memberikan hanya hak akses minimum yang diperlukan kepada pengguna. Selanjutnya, integritas atau perlindungan data, menjaga agar data tidak dirusak atau tidak dirubah tanpa otorisasi melalui penggunaan checksum, tanda tangan digital atau kontrol versi. Validasi masukan, memberikan proteksi agar data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan format dan aturan yang ditentukan untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Audit ketat, yaitu menerapkan sistem log aktivitas yang mendeteksi dan mencatat perubahan pada data untuk memastikan adanya jejak audit yang jelas. Selanjutnya, availability atau ketersediaan. Redundancy data, menyimpan data di beberapa tempat atau server untuk memastikan aksesibilitas bahkan jika salah satu sistem gagal. Perlindungan perangkat keras, memastikan perangkat keras seperti server dan jaringan bekerja optimal dengan pemeliharaan rutin dan perlindungan dari kerusakan fisik. Rencana menyusun strategi pemulihan cepat agar data dan layanan tersedia setelah insiden tak terduga, seperti
seperti serangan cyber atau bencana. Selanjutnya ZTA atau Zero Trust Architecture, itu verifikasi identitas secara eksplisit menggunakan akses hak istimewa paling rendah dan asumsi bahwa sistem sudah disusun. Strategi keamanan data, teknologi enskripsi, perlindungan data. Enskripsi mengamankan data dengan berubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi sehingga mencegah akses ilegal. Kedua, pencegahan kebocoran. Teknologi enskripsi melindungi informasi sensitif seperti data keuangan atau pribadi selama transmisi maupun penyimpanan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Implementasi enskripsi seringkali menjadi syarat untuk dalam peraturan keamanan data global seperti GDPR atau Undang-Undang IT untuk memastikan perlindungan data dan informasi. Kontrol akses, autentifikasi berlapis, penggunaan sistem autentikasi multifaktor atau MFA memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi spesifik. Tingkatan hak akses, memberikan hak akses sesuai kebutuhan peran, membatasi kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak internal maupun eksternal. Pembatasan akses jarak jauh, memperketat pengelolaan akses data di luar jaringan organisasi untuk mencegah ancaman dari perangkat yang tidak dikenal. Audit keamanan secara berkala. Yang pertama, identifikasi kerentanan. Audit keamanan rutin membantu menemukan celah keamanan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan prosedur. Hasil audit memungkinkan perusahaan memperbaharui kebijakan dan langkah-langkah teknis sesuai dengan ancaman terbaru. Yang ketiga, deteksi dini. Melalui audit berkala, potensi pelanggaran dapat dikenali dan dicegah sebelum timbul kerusakan atau kerugian yang signifikan. Langkah praktis, gunakan pengelolaan data sandi, auto-update sistem, waspadai dan cek nama pengirim, tautan dan lampiran email, hindari wifi publik untuk transaksi data sensitif. Jadi kesimpulannya, keamanan data bukan sekedar produk teknologi melainkan dari organisasi. Terus investasi pada keamanan data adalah investasi pada keberlangsungan bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang akan disampaikan dari peserta semuanya. Silakan. Ini untuk materi hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.